Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Asbi Rizky Rawi. Nama saya Tiga Yuda. Di video ini kami akan membahas tentang sistem standarisasi mutu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saksikan saja. Yang pertama kita membahas peran sistem standarisasi kualitas dalam peningkatan mutu produk dan layanan. Nah, di dalam era persaingan global yang semakin ketat ini, perusahaan dituntut untuk menjaga kualitas produk maupun layanannya agar tetap diterima di pasar. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan sistem standarisasi mutu, baik berupa standar nasional seperti SNI maupun standar internasional seperti ISO. Peran sistem standarisasi kualitas dalam peningkatan mutu produk dan layanan di Indonesia yang pertama adalah untuk menjamin konsistensi mutu produksi, yaitu dengan standarisasi ini memaksa perusahaan untuk mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sehingga produk atau layanan yang dihasilkan tidak acak dan memiliki karakteristik mutu yang stabil. Selanjutnya ada peningkatan kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan. Produk atau layanan yang bersertifikasi standar mutu seperti ISO 9001 atau SNI lebih dipercaya konsumen. Penerapan standar mutu meningkatkan reputasi perusahaan di mata pasar karena konsumen merasa bahwa perusahaan memiliki keseriusan menjaga mutu. Oke, lanjut kita ke manfaat dan dampak penerapan sistem standarisasi kualitas bagi perusahaan dan konsumen. Penerapan sistem standarisasi kualitas di Indonesia membawa sejumlah manfaat yang signifikan baik untuk perusahaan maupun konsumen. Kehadiran standar mutu seperti SNI, Standar Nasional Indonesia, maupun standar internasional seperti ISO bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas produk dan membangun kepercayaan pasar. Penerapan standar mutu memberikan banyak keuntungan strategis maupun operasional. Beberapa manfaat utama antara lain yaitu yang pertama yaitu peningkatan kualitas produk dan proses produksi. Yang kedua, pengurangan jumlah produk cacat. Yang ketiga, efisiensi biaya produksi. Yang keempat, peningkatan citra perusahaan. Dan yang kelima, peluang ekspansi ke pasar global. Bagian kedua yaitu manfaat bagi konsumen. Bagi konsumen, penerapan sistem standarisasi kualitas memberikan jaminan terhadap keamanan, kesehatan, dan kenyamanan dalam penggunaan produk. Manfaat tersebut antara lain yang pertama yaitu kepastian mutu produk, yang kedua jaminan keamanan, yang ketiga transparansi informasi, dan yang keempat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Sebagai ilustrasi, penelitian penerapan standar nasional Indonesia produk beras menunjukkan bahwa beras yang beredar di pasar tradisional maupun modern banyak yang belum memiliki tanda SNI. Kondisi ini berpotensi membahayakan konsumen karena kualitasnya tidak terjamin. Dengan penerapan standar yang tepat, konsumen dapat terlindungi dari risiko kesehatan sekaligus memperoleh kepastian mutu. Yang ketiga yaitu dampak tidak langsung. Selain manfaat langsung, sistem standarisasi juga membawa dampak tidak langsung yang berpengaruh pada dinamika pasar dan perekonomian. Antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan daya saing produk lokal, yang kedua mendorong iklim persaingan sehat, yang ketiga efek psikologis bagi konsumen, dan yang terakhir yaitu perluasan pangsa pasar. Kemudian, tantangan dalam penerapan sistem standarisasi kualitas di Indonesia. Untuk memahami lebih jauh, berikut akan saya berikan beberapa faktor utama menjadi tantangan dalam penerapan sistem standarisasi kualitas di Indonesia. Pertama, minimnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha. Banyak pelaku bisnis, khususnya yang berukuran kecil dan menengah, masih memandang standar kualitas sebagai bentuk administrasi tanpa menyadari keuntungan jangka panjangnya. Pemahaman mereka tentang standar sering hanya berkaitan dengan spesifikasi, bukan yang menyeluruh dalam produksi dan pengelolaan. Sebagai akibatnya, sistem kualitas seringkali tidak diterapkan secara berkelanjutan dan hanya dilakukan saat ada permintaan pasar tertentu. Kemudian yang kedua, biaya penerapan yang cukup tinggi. Menerapkan standar kualitas seperti ISO 9001 atau SNI memerlukan investasi yang cukup besar. Pengeluaran tersebut mencakup pelatihan untuk karyawan, penyusunan dokumen, konsultasi, audit, serta pembaruan sistem secara berkala. Bagi usaha mikro kecil dan menengah, biaya ini sangat membebani karena terbatasnya modal, sehingga mereka cenderung lebih fokus pada operasional sehari-hari dibandingkan dengan spesifikasi kualitas. Kemudian yang ketiga, keterbatasan tenaga kerja yang kompeten. Untuk menerapkan standar yang dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam manajemen mutu, audit internal, dan pengendalian kualitas. Namun,
tidak semua perusahaan memiliki SDM yang berkualitas di bidang ini. Bahkan banyak organisasi yang belum memiliki departemen khusus untuk menangani kualitas sehingga penerapan sistem menjadi tidak efektif. Kemudian yang keempat, infrastruktur dan teknologi yang tidak merata. Pada peningkatan standarisasi kualitas produk yang didasarkan pada teknologi, dihasilkan dari bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat teknologi yang secara konsisten diterapkan oleh perusahaan, maka kualitas standar produk akan semakin baik atau lebih tinggi. Kemudian yang kelima, kepatuhan dan pengawasan yang lemah. Meskipun ada regulasi mengenai standarisasi, pelaksanaannya masih sering tidak optimal. Produk-produk masih banyak yang beredar di pasaran tanpa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Minimnya pengawasan dari pihak berwenang membuat perusahaan yang berusaha menerapkan standar merasa tidak mendapat keuntungan yang kompetitif. Karena produk yang tidak memenuhi standar juga dapat bersaing di pasaran dengan harga lebih murah. Kemudian yang keenam, budaya kerja dan penolakan terhadap perubahan. Penerapan sistem standarisasi kualitas seringkali memerlukan perubahan dalam budaya kerja seperti disiplin dan pencatatan, kepatuhan terhadap prosedur dan pengawasan kualitas yang lebih baik di setiap tahapan produksi. Selanjutnya B. Perbandingan penerapan sistem standarisasi kualitas nasional dan internasional. Di Indonesia, standar nasional atau SNI biasanya dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan dalam negeri. Aspek-aspek seperti ketersediaan bahan baku, kondisi iklim, regulasi pemerintah, hingga kebiasaan masyarakat ikut memengaruhi bagaimana standar tersebut dirumuskan. Hal ini membuat SNI lebih mudah dijalankan oleh pelaku usaha terutama skala menengah dan kecil. Berbeda dengan standar internasional seperti ISO yang cakupannya lebih luas dan beberapa bagian menuntut persyaratan yang lebih ketat, misalnya terkait keamanan, keselamatan, serta kesesuaian produk di berbagai negara. SNI punya keunggulan karena lebih sesuai dengan kondisi lokal dan biayanya lebih terjangkau. Akan tetapi, standar internasional menawarkan keuntungan berupa pengakuan global yang membuat peluang lebih besar di pasar ekspor. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong harmonisasi antara SNI dengan standar internasional. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah lewat kerjasama antar negara, seperti melalui Mutual Recognition Arrangement atau MRA di ASEAN yang memungkinkan standar antar negara diambil bersama. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa masalahnya bukan hanya soal isi standar, tetapi juga soal kemampuan pelaksanaannya. Jika SNI mampu terus disesuaikan dengan perkembangan standar internasional disertai dukungan yang memadai bagi pelaku usaha, produk Indonesia akan lebih mudah diterima di pasar global dan mampu bersaing dengan produk negara lain. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.